hadir kembali bersama saya Sultan Haji Nugraha di Suara Rakyat Kecil. Hari ini saya diterima baik oleh Bung Agung Supirno, Sekretaris DPD Golkar Kota Cirebon, dan sebelumnya saya mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Bung Agung sebagai anggota DPRD Kota Cirebon periode 2024-2029. Ya, hari ini Golkar mendapat kursi terbanyak dan kemungkinan besar pimpinan dewan ya Bung ya? Iya, ketua DPRD. Ketua DPRD. Ambil alih. Tapi ada satu yang menggelitik. Pemilu 2024 disebut pemilu brutal. Tanggapan Bung bagaimana nih untuk Kota Cirebon? Ya, asumsi orang itu kan beragam lah. Kita menghargai saja. Setiap pemilu ini kan sebuah kontestasi, sebuah perlombaan soal bagaimana kita diterima oleh masyarakat. Nah, kalau kemudian ada asumsi pemilu ini brutal dan lain sebagainya, ya sah-sah saja orang menilai kontestasi ini mau seperti apa kan. Yang jelas ya pemilu hari ini sukses dan berjalan dengan baik, baik peserta pemilunya, partai politik, terus di dalamnya ada caleg, terus kemudian penyelenggaranya, saya kira sudah cukup lah. Tinggal apa-apa yang memang kurang di pemilu 2024 ini, bagaimana kemudian dijadikan pengalaman dan untuk perbaikan ke depan. Ya. Saya kira udah bagus. Artinya Golkar Kota Cirebon ini siap dengan posisi 5 dapil di 2024. Golkar selalu siap, mau 3 dapil, mau 5 dapil, karena kan posisi kita ini kan jauh-jauh hari ini kita sudah membentuk. Ada pendidikan yang diselenggarakan oleh DPD Golkar Kota Cirebon, bagaimana menyiapkan kader yang akan turun di bawah, kemudian bagaimana kita dibekali oleh DPD Jawa Barat, nah kemudian penempatan caleg-caleg di tiap dapil. Ya, sebelum pemilu juga kami di DPD Golkar Kota Cirebon sudah meyakini bahwa kami akan dapat di pimpinan DPRD, ya. Karena kami meyakini orang-orang yang ditempatkan di setiap dapil ini orang yang mumpuni dan saya yakin bisa diterima masyarakat. Mumpuni itu dalam pengertian finansial? Jadi modal orang turun di masyarakat yang pertama ini kan dia punya kecakapan soal komunikasi. Kenapa kecakapan di komunikasi? Karena kita akan ketemu dengan macam-macam lapisan masyarakat. Ada yang tokoh agama, tokoh muda, tokoh masyarakat, dan tentu para penyelenggara atau pengurus RT/RW di tingkat bawah. Yang utama mereka ini kan harus pandai dan bisa melakukan komunikasi dan menempatkan bahasa yang sekiranya bisa diterima. Nah, setelah itu bagaimana sih calon ini membangun jaringan. Setelah membangun jaringan, kemudian bagaimana menggerakkan jaringan tersebut supaya apa? Supaya dia bisa fight di waktu pemungutan suara, gitu kan. Nah, terus modal si calon bagi kami di Golkar sih dua, yaitu soal kemampuan berkomunikasi, kedua jaringan dan menggerakkan jaringan tersebut. Soal finansial tuh bagi Golkar sih urutan yang ketiga dan keempat, memang pemilu semua butuh budget, tapi tidak melulu. Ketika tidak ada budget ini, kita tidak akan bisa jalan. Dan kami membuktikan kemarin bagaimana kader-kader kami yang ditempatkan di tiap dapil ini ya, dia mampu bertarung dan dia lolos di tiap dapil. Bahkan alhamdulillah ada satu dapil bisa 2 kursi. 2 kursi ya Bung ya? 2 kursi. Ya, di Suara Rakyat Kecil ini, di masyarakat politik khususnya Bung, terjadi dinamika Golkar sebelum pemilihan, yaitu dengan mundurnya
bidang strategisnya itu Bapilu. Nah, orang menganggap bahwa Golkar nih dibonsai untuk kota Cirebon. Tetapi kenyataan terbalik, membuktikan bahwa kursinya justru banyak. Itu bagaimana, Bung? Menyikapi itu? Jadi sedari awal kami di Golkar ini sudah dibangun lah di periodisasi yang sekarang. Kita sudah membangun, ada ataupun tidak ada, ya kita terus jalan kan. Ya. Karena yang kita bangun sistem gotong royong, bukan dalam arti satu bidang terus kemudian bidang yang lain ini tidak membantu atau tidak melengkapi. Ya. Artinya ketika tidak adanya satu bidang, misalnya saya contoh kemarin di bidang Bapilu, ya sudah barang tentu karena kita sepakatan di awal untuk saling melengkapi dan saling turun kerjasama. Bagi kami nggak ada sesuatu yang hilang. Biasa aja. Iya. Kita pelatihan, terus penyusunan administrasi, LADK, terus kemudian kita BIMTEK, baik di Cirebon ataupun di provinsi kita tetap jalan. Nggak ada yang terbengkalai kan. Karena ya tadi kita sudah ada doktrin, ada ataupun tidak adanya orang yang di bidang tersebut, kita tetap jalan, kita tetap berjuang. Jadi nggak ngaruh bagi kami sih di Golkar. Kuncinya apa, Bung? Itu berarti gotong royong ataukah memang ada kesepahaman antara ketua, sekretaris, dan bendahara? Iya, ada kesamaan visi di periodisasi kami. Bagaimana periodisasi kami ini, kalau dibilang ini rata-rata kalangan muda ya. Kalangan muda dalam arti usia ya maksimal 40 tahun lah, 40 tahun ke bawah, dan keseluruhan di DPD para wakil ketua pun rata-rata anak muda lah. Nah, kesamaan visi tersebut kemudian kita menjalankan misi bagaimana kita ini meyakinkan satu tingkat di atas dan para senior Golkar yang ada di kota Cirebon bahwa kami nih, karya kami ini bisa, dan insya Allah kami akan memenangi pemilu di 2024. Dan alhamdulillah ya kami sudah bisa membuktikan dan mempertanggungjawabkan di provinsi yang tadinya kami itu kalau di provinsi itu yang ditanya soal Golkar kota Cirebon, daerahnya kecil katanya, ribut terus kan? Betul. Nah hari ini ya kita dapat apus lah dari Jawa Barat, anak muda membalikan lagi kejayaan Golkar seperti 20 tahun yang lalu lah. Kita dapat pimpinan, dan pimpinannya juga sekedar pimpinan tapi ketua DPRD. Ketua DPRD. Itu harus dibanggakan. Tinggal tugas kami yang berikutnya adalah bagaimana suksesi pilkada. Nah ini lagi kemudian kita coba racik lagi bagaimana berbagai macam isu, lagi strategi dan segala macam. Dengan tadi membahas soal yang di internal bahwa ada salah satu bidang yang memang strategis itu menghilang, tidak jadi soal ya Bung ya, itu Maya. Jadi soal. Jadi soal dan jadi masalah. Dan, ya, tidak ada masalah, no problem. Buktinya hari ini menunjukkan bahwa Golkar Kota Cirebon bisa 6 kursi ketua DPRD. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya adalah Golkar yang digadang-gadang oleh masyarakat politik dengan hari ini kekurangan figur untuk memimpin, baik itu di legislatif atau otomatis Bung, ketua DPRD ini ketua Golkar atau bagaimana mekanisme yang terjadi di Golkar? Kita ada SOP lah, PO kemudian mekanisme organisasi bahwa pimpinan DPRD itu ya sudah barang tentu dan otomatis ada di pimpinan partai, dalam hal ini ketua DPRD lah, seperti itu. Jadi soal kita ada asumsi figur soal kepemimpinan, ya balik lagi tadi visi kita ini gotong royong, terus kemudian bagaimana ketika Golkar nih mendapatkan amanat dari rakyat untuk dipucuk pimpinan DPRD, ya bagaimana kemudian kita memaksimalkan kerja-kerja untuk rakyat lah. Karena kan ini kan soal manajerial saja, bagaimana kemudian nanti fraksi ini yang memang punya 5 anggota DPRD
ya bagaimana mereka bisa berjuang di tiap dapilnya masing-masing, dan harus peka terhadap persoalan sosial sekitar kita. Kita jangan lalai setiap usulan atau yang menjadi masukan dari masyarakat yang memang itu harus diperjuangkan, baik soal pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, dan lain sebagainya. Bukan dalam arti ketika di pimpinan DPRD kemudian kita menjadi lemah atau menjadi pelo lah. Justru dengan kita ambil alih kendali, bukan ambil kendali, kita pegang pucuk pimpinan, ya bagaimana itu kemudian jadi alat bagaimana untuk mempercepat apa yang menjadi permasalahan masyarakat. Ya. Apa itu tidak menutup kemungkinan adanya beberapa faksi di Golkar, Bung, dengan hari ini 6 kursi, 2 kursi itu dipegang oleh kakak beradik, dan satunya lagi Bung bersama ketua, dan satunya lagi ini adalah orang yang baru. Nah, selalu ada faksi nih, Bung. Gimana Bung melihatnya Golkar? Saya pastikan tidak ada faksi untuk Golkar ke depan, baik itu ya baik itu di legislatif atau nanti menjelang pilkada, ya kan? Kenapa tidak ada faksi? Karena kita di dalam satu naungan, semangat yang sama, bagaimana kita meyakinkan masyarakat. Hari ini kita dapat pimpinan, 2029 juga kita harus dapat pimpinan. Artinya bagaimana kita memuaskan masyarakat lah. Nah, kepentingannya itu tadi ya masyarakat, bukan soal kepentingan pribadi. Karena Golkar ini kan organisasi yang memang sudah modern, punya aturan yang memang sedemikian rupa, yang memang ada di benak anggota ataupun ada di fraksi, sudah ada aturan semua. Dan Golkar saya pastikan dia akan patuh terhadap aturan tersebut, yang tujuannya adalah si fraksi Golkar tersebut yang memang harus berjuang untuk rakyat. Tidak lagi ada ego, ada kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Kalaupun ada dinamika, ya wajar. Nama juga sebuah organisasi, pasti ada dinamika. Kumpulan orang dalam satu kotak, ya pasti ada bunyi-bunyian. Tapi saya pastikan bunyi-bunyian itu tidak akan pecah ibarat botol. Wajar. Ngopong botol dalam satu kerat, ya bunyi kerontang-keronteng. Tapi saya pastikan bunyi-bunyi ini tidak akan pecah. Kan namanya juga pikiran orang kan, apalagi kita orang politik, orang sipil, punya pikiran yang berbagai ragam, kemudian kita satukan, nah, kita jadikan kekuatan bersama. Kenapa saya bicara begini, Bung? Karena memang kapasitasnya Bung sebagai sekretaris DPD Golkar Kota Cirebon yang notabene mendisiplinkan anggotanya untuk di internal. Tetapi kalau misalkan untuk di eksternal kita bicaranya ke ketua mungkin. Ya kalau misalkan ketua sama sekretaris tidak jalan kan itu yang sangat luar biasa tuh terjadi faksi ataupun sekaligus friksi gitu. Jadi pertanyaannya sudah terjawab bahwa hari ini DPD Golkar Kota Cirebon tidak ada faksi apalagi friksi ya Bung ya. Nggak ada. Satu komando yang memang untuk rakyat. Nah, sehingga bermuncul kembali 2024 ada pilkada serentak di November. Sudah ada calon belum Bung Golkar? Ya, kami tegaskan bahwa Golkar tidak ada faksi, kita solid dan satu barisan lah, satu pemikiran bagaimana Golkar ini harus menang di pileg dan harus menang di pilkada juga. Kalau soal calon ya seperti yang masyarakat atau publik tahu yang sudah beredar di media, bahwa sudah ada penugasan untuk Golkar 2 kader lah. Pertama itu Pak Heri Hermawan, dia berlatar belakang ya pertama dia Wantim, terus kemudian dia juga ketua Pemuda Pancasila. Terus yang berikutnya itu Pak Effendi Edo. Pak Effendi Edo juga dia Wantim sama, terus dia juga ketua Poskoro di Kota Cirebon. Ya saya meyakini saja soal 2 nama ini ya memang pilihan yang terbaik dari Golkar yang bakal nanti bertarung di 2018. Cuman kenapa DPD Golkar ini belum
konsolidasi memenangkan salah satu nama, ya perlu saya disampaikan di sini karena kami baik ketua atau sekretaris kita intens komunikasi dengan Jawa Barat, dengan ketua Jawa Barat Pak Aceh. Kami diamanati untuk jangan memblok di 2 nama tersebut karena rekomendasi belum turun, tapi sifatnya memfasilitasi 2 nama tersebut ketika ingin melakukan komunikasi baik di internal pengurus Golkar atau eksternal. Bahasa dari ketua Jawa Barat, tunggu sampai rekom nih turun. Saya juga nggak pernah menanyakan kenapa sampai tunggu rekom turun. Nah, si 2 calon tersebut berdasarkan kami rapat terakhir, ya dibebaskan. Dia mau memasang baliho, calon wali kota di Golkar, dia mau masang bendera. Boleh berarti, dibolehkan. Tapi bagi pengurus untuk jangan memblok dulu, biarkan mereka ini berkembang, berkembang, menyampaikan visinya, menyampaikan misinya. Karena nanti di Golkar itu tetap mekanisme terakhir pakai survei. Mana yang dianggap surveinya tinggi di antara 2 nama tersebut, ya insya Allah itu yang akan direkomendasi lah. Gitu. Kalau tidak salah dari yang tadi dari kedua nama calon wali kota dari Golkar itu, Effendi Edo memiliki anak yang notabene hari ini sebagai anggota dewan ya. Betul. Mas Eri namanya. Mas Eri ya. Ya, artinya kalau melihat 2 kandidat ini, mereka berjuangkah di DPRD pada saat kemarin pileg? Ya, namanya juga dia kader Golkar. Ya, saya meyakini betul bahwa mereka berjuang dengan kapasitasnya dan porsinya kan. Ada kemenangan Golkar di Kota Cirebon ini kan kemenangan bersama. Kemenangan ya kader, kemenangan pengurus, dan kemenangan caleg. Nah, seperti itu. Karena nggak bisa kita ngomong saya menang sendiri nih, ya kan? Karena semuanya juga saling nyumbang. Bahkan untuk memenuhi 1 kursi ini kan harus ada yang menopang calon-calon yang lain kan, sehingga terpenuhi suara 1 kursi kan. Sama seperti halnya di dapil-dapil yang lain juga, ya kita sadar betul kalau tanpa caleg lain ya kita nggak mungkin bisa dapat 1 kursi. Ya sama halnya hari ini pilkada Kota Cirebon, Golkar tidak mungkin mengusung sendiri kan karena kekurangan kursi untuk mengusung bakal calon wali kota. Artinya kalau misalkan melihat dari urutan yang di atas, memang betul adakah koalisi strategis ini seperti halnya Pilpres kemarin, Bung? Jadi arahan ketum kita, Ketum Erlangga kemarin yang disampaikan itu ada di media sosial. Jadi disarankan untuk membangun koalisi strategis itu dengan koalisi Pilpres. Koalisi Indonesia Maju. Arahannya begitu, disarankan. Dengan koalisi Indonesia Maju. Ya seperti macam partai Gerindra, bisa jadi PAN, bisa jadi Demokrat, atau siapa lagi nih yang kemarin satu koalisi kan, ya koalisi Indonesia Maju lah. Dan lucunya Bung, Golkar mendapatkan 6 kursi itu di legislatif, tetapi perolehan suaranya masih kalah dengan yang dapat 5 kursi. Itu bagaimana Bung? Nasdem, ya secara pemilu memang Nasdem unggul. Perolehan Nasdem ini dapat sekitaran 28.000, Golkar 26.000. 26.000 ya? 26.000 sekian. Mereka menang di semua sebaran lah. Tapi konsentrasi dapil Golkar yang lebih unggul seperti itu. Makanya kan yang terpenuhi baik dari dapil 1 sampai dapil 5, Golkar memenuhi semua kursi-kursi tersebut. Dan kita unggul jauhnya itu di dapil Pekalipan Kejaksan. Itu kan ada ketua DPRD dan ada Mas Indra, sehingga perolehan mereka berdua itu bisa dapat 2 kursi. Itu berarti kalau misalkan koalisi Indonesia Maju itu terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan satu lagi Partai Gerindra. Partai Amanat Nasional kalau tidak salah Demokrat ya. Demokrat kan baru-baru ini ya. Enggak, dia kan koalisi Indonesia Maju tetap. Di Pilpres. Kalau misalkan linear dengan yang di atas, maka bisa diasumsikan
Golkar memiliki calon, Partai Amanat Nasional pun memiliki calon, sedangkan Gerindra kemungkinan masih belum ada figur. Kalau melihat reaksi semacam ini, apakah memang Golkar kekeh di kursi nomor pertama? Ya, pengalaman dari pilkada ke belakang, ya kita ini boleh berharap dan kita ini boleh meminta. Ya. Tapi di akhir tetap putusan ada di DPP dan semua kadernya harus patuh dan patsun. Ya. Iya kan? Kita kalau boleh ambil kutipan dari politisi PDIP Bambang Pacul, kita sih Korea-Korea, Bung. Ya. Nah, semua ini ya harus siap putusan di atas. Ya. Kata di atasnya begini, oh siap. Kata di atasnya begitu, oh siap. Ya. Kita kan Korea-Korea yang menentukan yang di atas. Di bawah boleh berharap, boleh meminta. Misalkan contoh, Bung Sultan Aji, ya, dengan Pak Effendi Edo, ya, berharap meminta nih. Ya. Di atas yang lain, ya kita harus siap. Ya. Dan tidak ada kader, oh kecewa, ada. Kita harus patsuh. Karena DPP mungkin punya pertimbangan lain. Apakah pertimbangan politik, pertimbangan hal-hal lain, survei dan lain sebagainya. Ini harus dengan ini harus dengan itu. Ya. Ya, kita harus mengamankan rekomendasi tersebut. Kalau saya sih jelas tidak mungkin ya Bung ya. Kalau dimisalkan tuh, ada lagi yang masuk akal dimisalkannya tuh. Ada mungkin salah satu tokoh yang ada di Kota Cirebon, sekalipun dia tidak masuk ke dalam partai politik karena masih birokrat, kalau keputusan atasnya dia menjadi cawalkot, bagaimana Bung? Ya balik lagi Bung, Terbelah Golkar. kita tidak ada bahasa terbelah. Kita ini kan pengurus di bawah, atau lagi tren hari ini kan petugas partai. Ya. Petugas yang menjalankan apa yang memberikan tugas. Ya. Nah, siapa yang memberikan tugas? DPP. Ya. Ya kita harus jalani. Ya. Soal orang ini ada kekecewaan, saya anggap wajar, hal manusiawi. Ya. Tapi yang jelas, ya sampai hari ini, kemarin juga sudah keluar suratnya dari DPD Jawa Barat hanya 2 nama. Kalaupun di akhir ada pertimbangan lain-lain dan lain sebagainya, ranah DPP yang bisa menjawab. Ya pokoknya posisi kita sih posisi penerima tugas dan menjalankan tugas. Kan fungsi kader di bawah begitu. Tidak ada lagi pembangkangan lah. Wah, saya harapannya ini bla 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 segala macam. Ketika tidak turun ini, saya akan melakukan ini. Ya saya akan menyampaikan. Itu pintu DPD Golkar, apal nggak? Silakan keluar. Kita nggak mau ketemu dengan kader yang orang ngambang, gitu. Ya kita harus menghargai betul yang apa yang memang menjadi keputusan DPP lah, DPP, karena putusan DPP yaitu yang terbaik dan harus kita jaga dan harus kita amankan apapun resikonya, mau dengan siapapun, Golkar atau ya saya sih harapnya tetap Golkar di S1 ya kan, misalkan di posisi yang lain ya kita harus siap, itu kan ranah DPP, karena penugasan untuk mereka maju di pilkada ini ya tantangan ketua umum, ya kita juga harus patsun. Jangan sampai ketua umumnya seperti apa, di bawahnya nggak menerimakan terus belak-belok lah. Ya pasti Golkar Kota Cirebon, baik Andri atau saya akan sampaikan, Mas, tahu nggak pintu DPD Golkar untuk keluar? Tuh pintunya, silakan keluar. Karena hari ini juga saya coba fatsun saja apa yang disampaikan oleh Jawa Barat. Jangan banyak atau jangan memblok di satu orang. Tunggu sampai rekam keluar. Memfasilitasi boleh. Mereka mau pasang gambar boleh. Nah, kita mulai bertarung ketika rekomendasi keluar. Dan pasti baik saya, Andri, ataupun Ibu Ana ya akan melakukan konsolidasi. Bagaimana jaringan-jaringan yang dapat 6 kursi ini kita mulai aktifkan lagi. Kan sampai hari ini kan kita masih ada
euforia. Ya. Wah, soal menang lah, soal syukuran dan lain sebagainya. Nah, sampai pilkada pun kita pasti akan aktifkan itu. Tujuannya adalah bagaimana yang milih di Golkar kemarin ini agar balik lagi milih calon dari Golkar. Ya. Dan harapannya ini berkembang. Ya. Kita dapat modal 26.000, ya saya harapannya bisa 3 kali lipatnya. Ya. Karena target kita kan akan menang banyak atau suara terbanyak lah di pilkada. Ya. Jadi bukan rahasia umum lagi, Bung. Bicara politik itu ada sisi pembajakan tadi. Keputusan ada di DPP, sekiranya DPP memutuskan orang lain yang tadi di luar daripada 2 nama itu, menutup kemungkinan atau memang tidak, Bung, pembajakan itu terjadi? Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu, Bung, ya kan? Yang tadi saya sampaikan adalah yang memang saya ketahui tata urutan mekanisme yang per hari ini hanya 2 nama. Kalaupun ada hal-hal lain, yaitu kewenangan dari DPP. Ya, di luar ya, di luar Iya, kapasitas dari iya. DPD Golkar Dan Kota. posisi kita diamanatkan untuk diam dulu. Ya. Tunggu sampai rekom ini keluar. Ya. Rekom keluar, ini tentu ada dasar. Menyebut apakah nama Pak Edo atau ke Pak Heri. Ya. Ya tentu DPP ini berdasar survei Ya. soal tingkat popularitas, elektabilitas kan. Nah, tentu itu dasar yang akan diputuskan oleh DPP. Ya. Dan soal wakil-wakilnya siapa juga, ya silakan tuh DPP akan memutuskan. Ya. Kalau kita belajar dari pilkada kemarin, kita berharap ini dengan ini nanti keluarnya apa? Ya. Kan itu ranah DPP. Ya. Artinya kalau untuk Golkar Kota Cirebon masih berpegangan kepada DPP dan kemungkinan koalisinya koalisi strategis, koalisi Indonesia Maju ya. Betul. Ya. Arahannya begitu. Arahannya begitu. Disarankan. Disarankan. Bahasa disarankan. Apakah sudah melakukan komunikasi politik terhadap partai di luar koalisi strategis? Ya, soal komunikasi tentu kita melakukan tiap hari ya. Ya. Karena kan posisi ketua DPD, bendahara, ataupun saya sebagai sekretaris, keseharian saya bertemu dengan kawan-kawan fraksi di luar Golkar. Ya. Cuman hanya informal saja. Ya. Artinya kan konsolidasi itu ya memang sudah jalan secara informal. Nah, tinggal nanti kalau kemudian rekomnya keluar, nah baru kita melakukan penjajakan. Siapa sih yang nanti akan berpasangan dengan Golkar? Ya. Nah, tentu kan kami ini sudah bisa melakukan pembacaan. Ya. Karena peta di lapangan, ya kebetulan anggota DPRD yang hari ini ada, itu rata-rata mereka ketua partai. Ketua partai hampir. Iya, baik PAN jadi ketua partai, Ya. baik Demokrat juga ketua partai, Ya. ataupun Gerindra juga sama. Ya. Akhirnya kita ketemu Ya. hari. Nah, tinggal kan soal siapa, ya kita juga punya pilihan. Ya.